Halo sahabat Vitalogy, halo Coach Shirley. Halo. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih perempuan ini sebenarnya bisa nggak latihan kekuatan bersama dengan Coach Shirley. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, boleh nih Coach untuk perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Coach Shirley. Saya adalah seorang Certified Fitness Trainer dan Sport Nutrition Advisor dari APKI. Saya juga salah satu one-on-one virtual coach dari Strong Sister Indonesia. Saat ini saya rutin mengajar latihan kekuatan secara online maupun offline. Bukan saya saat ini adalah menjadi ibu dari 3 orang anak dan juga masih mengajar latihan kekuatan secara online maupun offline di rumah saya. Oke, jadi emang Coach lebih ke fitness untuk perempuannya ya Coach. Nah, aku mau nanya nih Coach, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, menurut Coach sendiri definisi kuat tuh seperti apa Coach? Oke, definisi kuat ya kalau menurut saya itu bisa dilihat dari dua sisi, maksudnya secara fisik maupun mental. Orang kan mikirnya kalau kuat tuh bayangannya langsung yang kuat ngangkat berapa kilo, badannya seperti apa, itu kan secara fisik ya, Iya visual betul secara Coach. fisik. Dan memang itu benar menurut saya kalau dalam hal ini kan kita bicara masalah wanita ya. Wanita yang bisa dikatakan kuat secara fisik menurut saya memang dia kuat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, menjalankan peran dan tanggung jawabnya, menjalankan hobinya tanpa kendala yang berarti gitu. Maksudnya bukan berarti nggak capek ya, capek sih pasti, tapi tetap dia memiliki tubuh yang fit dan bugar untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Itu menurut saya kuat di situ. Dan kalau kuat secara mental, ini satu hal yang lebih penting menurut saya atau penting juga menurut saya karena kalau ada orang yang secara fisiknya memang kuat gitu, ototnya besar, dia kuat ikut apa sampai jadi bineragawati dan sebagainya, tapi kalau mentalnya nggak kuat itu tetap aja pasti dia akan merasa lemah, maksudnya akan merasa insecure, minder dan nggak yakin sama dirinya sendiri juga walaupun dia udah memiliki banyak pencapaian sebenarnya. Makanya di sini menurut saya kekuatan mental itu juga penting bagi seorang wanita supaya pada saat ada ujian kehidupan atau bahkan mungkin fisiknya lagi nggak sekuat biasanya, tapi kalau mentalnya kuat dia tetap akan merasa kuat. Oke, karena kan kalau misalkan mental kita udah sehat bugar tapi tiba-tiba lagi Iya. pusing, cemas, langsung berasa lemes juga kan Iya, Coach itu ya dia ke pasti badan. berpengaruh. Iya, apalagi kan perempuan pasti ada aktivitas rumah tangga, terus belum yang bekerja juga pasti kan mengeluarkan tenaga juga, makanya fisik dan mentalnya harus kuat ya Coach. Betul. Nah, menurut Coach sendiri penting nggak sih bagi perempuan tuh untuk melakukan latihan kekuatan gitu? Kalau menurut saya penting banget ya, apalagi setelah saya mempelajarinya lebih dalam dari sisi fitness trainer certification itu, bahwa ada data yang menunjukkan bagi seorang wanita itu jika sudah masuk masa premenopause atau menopause itu memang penurunan kepadatan tulangnya akan drop jauh akibat dari ketidakseimbangan hormon menjelang masa menopause itu. Nah, pada saat itulah yang gimana ya, bukan berarti itu adalah hukum alam yang tidak bisa kita hindari, justru itu adalah menjadi reminder bagi kita, semangat bagi kita untuk oh berarti memang harus nyicil dari sekarang nih mumpung belum menopause gitu, mumpung. Jadi ibaratnya aku suka kasih gambaran gini ke klienku. Jadi pada saat kita muda di sini, nanti pada saat tua memang pasti akan menurun kan. Tapi menurunnya ini sejauh mana tergantung posisi kita di sini saat muda. Kalau saat muda kita di sini mungkin menurunnya kan di sini, tapi kalau pada saat muda kita nggak olahraga ada di bawah sini, nanti kan pasti menurunnya lebih rendah daripada Iya, yang betul. rutin olahraga itu kan. Jadi menurut saya sih itu penting banget untuk kita sebagai wanita rutin latihan kekuatan, nabung masa otot dari muda supaya nanti pada saat tua kita tetap bisa menikmati masa tua kita tentunya ya, bisa tetap mandiri dan nggak ngerepotin orang lain. Jadi startnya tuh nggak usah nunggu badan udah berasa nurun baru start olahraganya gitu ya Coach? Sebaiknya sih begitu, teorinya begitu ya. Tapi justru kebanyakan kan memang banyak orang yang merasa masih kuat-kuat aja kok gitu. Kenapa harus olahraga? Kayak gue nggak olahraga juga baik-baik aja. Iya, Gitu ya. mungkin ada beberapa orang di teman-teman di luar sana yang masih muda mau latihan kekuatan tapi takutnya kayak orang kan mikirnya pasti latihan kekuatan ototnya jadi gede banget gitu kan Coach, jadi kayak berotot banget gitu. Nah, pasti takutnya stigma orang-orang masa sih perempuan ototnya badannya gitu berotot gitu kan kayak laki-laki, makanya mungkin teman-teman ada yang mengurungkan niatnya buat latihan kekuatan karena takut kayak gitu. Menurut Coach sendiri gimana nih? Kalau menurut saya wajar ya ada pemikiran seperti itu karena pada umumnya memang yang kita lihat orang-orang latihan kekuatan, latihan beban di gym memang ototnya besar-besar. Itu kayak apa ya?
perspektif umum orang seperti itu gitu Betul. kan. Jadi pertama menurut saya sih wajar. Nah, tapi bukan berarti benar. Wajar kan belum tentu benar ya. Justru kita sebagai fitness trainer di sini lah tugas kita untuk mengedukasi teman-teman yang masih berpikiran seperti itu. Pertama, sebagai wanita tidak perlu khawatir karena memang secara tubuh kita dengan pria itu berbeda. Makanya kalau pria, mungkin kalau yang udah berkeluarga bisa relate nih. Di saat dia sebagai istri udah rutin latihan tapi progresnya gitu-gitu aja. Giliran suaminya baru latihan sebulan 2 bulan kok langsung jadi gitu, kelihatan perutnya juga langsung kelihatan gitu ya. Betul. Ya karena memang secara hormon, secara fitrahnya tubuh wanita dan pria itu berbeda. Jadi untuk teman-teman perempuan nggak perlu khawatir, kita baru ngangkat dumbbell 5 kilo, 3 kilo, itu sebenarnya coba logika juga deh, kita ngangkat beras aja kan 5 kilo, ngangkat Betul. galon berapa kilo, ngangkat anak itu berapa kilo. Betul Coach. Kalau dibilang latihan kekuatan bisa berotot, terus selama ini kita melakukan pekerjaan rumah, ngangkat anak, galon, belanjaan dan segala macam, mana ototnya ya? Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan untuk teman-teman semua. Nah, untuk latihan kekuatannya sendiri, pasti kan ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau dari coach sendiri biasanya perbedaannya tuh kayak apa, coach? Sebenarnya pada dasarnya latihan kekuatan untuk pria dan wanita sama aja. Yang bikin beda itu bahkan nggak cuma sesama antara pria dan wanita, bahkan sesama pria atau sesama wanita pun atau di antara individu itu yang membedakan pertama adalah tujuannya mau apa, kedua kondisi badannya seperti apa gitu. Jadi bukan masalah yang membedakan itu bukan masalah jenis kelamin pria dan wanita atau umur tua dan muda, enggak, tapi lebih ke tujuannya dan kondisinya dia kita sesuaikan. Banyak orang yang berpikir, aduh nggak akan bisa lah push up, gue nggak bakal kuat push up, nggak bisa lah latihan kayak gitu. Ya memang nggak akan bisa. Makanya banyak yang orang nggak tahu untuk push up atau melatih gerakan seperti push up itu bukan berarti harus langsung di lantai kan. Iya, betul. Fitness trainer yang ngerti pasti dia akan ngasih penyesuaian untuk orang sesuai kemampuannya. Jadi yang belum bisa push up di lantai kita akan buat incline push up seperti itu. Seperti squat juga ada yang bilang aduh nggak bisa deh kayaknya begitu squat yang jongkok sampai bawah banget itu lututnya udah sakit atau gimana gitu nggak bakal kuat. Ya memang kita akan sesuaikan nantinya pada saat latihan gitu. Jadi bisa dengan chair squat dulu atau dengan goblet squat dulu. Jadi nggak langsung yang barbell back squat yang banyak di konten-konten itu ya, pegang beban sebesar itu yang kadang bikin orang merasa udah takut duluan nggak akan bisa. Padahal untuk semua klien yang baru pasti akan dilakukan penyesuaian. Nggak langsung tiba-tiba dikasih yang berat dan sulit gitu. Oke, ngomongin latihannya coach. Dari coach sendiri ada nggak kayak contoh gerakan yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang malu-malu ke gym di rumah, khususnya untuk safe juga buat lansia perempuan. Ini konteksnya untuk yang baru mau coba dan masih mau latihannya di rumah gitu Iya, ya. betul, Kak. Khususnya untuk perempuan apalagi yang mungkin sudah lansia atau belum lansia tapi udah ada keluhan di lutut dan lain-lain Betul, seperti itu ya. Kak. Jadi yang pertama memang kita konsepnya dalam latihan beban itu adalah melatih seluruh kekuatan otot tubuh. Bahkan dari WHO pun menyarankan minimal 2 kali per minggu untuk melatih seluruh kekuatan otot tubuh. Jadi bukan cuma ngelatih perut aja atau ngelatih bokong aja atau gimana, semuanya harus kena dalam 2 kali seminggu. Nah, jadi di sini kita mulai dari squat dulu. Untuk melatih otot paha depan, kita bisa jongkok ke bawah dan kembali berdiri ke atas sambil buang nafas, atau jika memang ada lututnya yang sakit, kita bisa chair squat dengan duduk di kursi dan kembali berdiri buang nafas. Jadi pada saat duduk tarik nafas, berdiri buang nafas. Untuk bukaan kakinya nggak perlu terlalu dipusingkan ya teman-teman, yang penting nyaman, nggak sampai bikin sakit. Apakah itu sempit bukaannya atau agak lebar sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa jongkok gitu aja. Terus itu dari otot kakinya, bagian paha depan. Yang kedua, bagian paha belakang dan bokong, termasuk juga bagian punggung belakang juga nih penting untuk menjaga tubuh kita tetap tegap ya. Saya bisa kasih saran mungkin untuk yang pemula bisa lakukan good morning dulu, sekalian stretching paha belakangnya juga. Nanti dari good morning bisa progress ke Romanian deadlift seperti itu. Terus itu kan udah tuh paha depan, paha belakang. Nah sekarang yang bagian atasnya, karena di rumah minim alat kan ya, Betul. jadi bisa saya sarankan untuk incline push up dulu. Incline push up sesuaikan ketinggian dengan kemampuan teman-teman. Jangan langsung mulai di lantai, nanti bisa sakit semuanya gitu. Kita bisa cari meja atau kursi yang lebih tinggi, mungkin kurang lebih sepinggang gitu ya, untuk kita mulai lakukan incline push up. Kalau di pinggang pun masih terasa berat, bisa lakukan di tembok juga gitu. Kalau memang posisi push up-nya masih belum yakin nih, karena biasanya orang yang belum
terbiasa menjaga core-nya dalam posisi plank seperti itu, untuk melakukan push up pasti agak kesulitan ya. Betul. Jadi kita bisa gunakan dumbbell untuk shoulder press misalnya, atau floor press dorong ke atas. Kalau nggak punya dumbbell boleh pakai botol minum di rumah isi air. Iya, Jadi betul. banyak banget pilihannya loh teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan ya buat nggak mau latihan karena takutnya nggak ada alatnya atau nggak ngerti gerakannya, karena sekarang udah dikasih tahu nih sama Coach Sherly. Iya. Oke, jadi untuk perempuan sendiri sangat penting ya Coach untuk melatih kekuatan itu dimulai dari semuda mungkin biar pas tuanya juga nggak terlalu jomplang gitu ya istilahnya, penurunan kekuatan ototnya. Selain itu juga kan olahraga itu sebenarnya bisa ningkatin hormon endorfin juga ya Coach, biar mempengaruhi mentalnya akan seperti apa kayak gitu. Oke, dari Coach sendiri gimana? Ada tambahan? Tadi bicara masalah hormon endorfin dan mental, itu juga satu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya. Masalah tadi kan saya bilang di awal, kekuatan kita dibilang kuat itu menurut saya secara fisik dan mental. Kabar baiknya adalah dengan latihan beban kita bukan hanya melatih kekuatan fisik kita tapi juga mental. Kenapa? Karena pada saat latihan beban kita kan seperti menantang diri kita untuk selalu progres gitu. Yang awalnya cuma 5 kilo, mungkin next 6 kilo, 7 kilo, atau yang awalnya belum bisa push up di lantai seperti tadi, kita mulai dari incline, nanti lama-lama bisa push up di lantai. Dan pada saat tujuan itu bisa tercapai, tantangan itu bisa kita penuhi, disitulah kita akan merasa, wah ternyata aku bisa ya, ternyata aku tuh lebih kuat ya dari yang aku kira gitu. Nah, perasaan seperti itulah yang akan pelan-pelan menguatkan mental kita, dan akhirnya kita bisa jadi lebih percaya diri, yakin untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di kehidupan ini. Jadi itu penting banget sih teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman, sudah terjawab dong pertanyaannya oleh Coach Sherly. Terima kasih ya Coach. Terima kasih. Informasinya sangat-sangat menambah insight baru, mungkin juga sangat-sangat membantu bagi teman-teman yang mau mulai olahraga, khususnya pada perempuan dan lansia perempuan yang mau mulai di rumah. Sangat informatif dan menambah insight baru. Terima kasih banyak Coach Sherly. Baik, sekian dulu video Sahabat Fitologi hari ini bersama Coach Sherly. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah.